datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, tim penguji seminar PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widya Ardianti, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan dosen pengampu mata kuliah seminar PPG, Bapak Dr. Singgih Subiantoro MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Pada presentasi kali ini, terdapat 7 bagian penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, identifikasi diri yang memuat visi untuk pendidikan Indonesia, visi menjadi guru, dan hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Kedua, review mata kuliah yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan PPG Calon Guru dari semester 1 hingga semester 2. Ketiga, refleksi pengalaman bermakna. Keempat, artefak dan produk pengembangan yang berisikan hasil nyata yang saya buat dalam proses belajar. Kelima, desain inovasi pembelajaran yang berisi rancangan pembelajaran yang saya kembangkan berbasis PBL dan PSE. Dan yang ketujuh adalah refleksi dan rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan dan juga seorang calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar terus belajar, terus berinovasi, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pada bagian identifikasi diri, saya akan menyampaikan visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya sebagai calon guru. Visi untuk pendidikan Indonesia: mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berbasis karakter, di mana setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. Pendidikan harus mampu membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan berdaya saing global, serta tetap berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Visi ini menekankan bahwa pendidikan Indonesia masa depan harus bermutu, adil, dan berakar. Tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang pintar, tetapi juga yang berkarakter, punya empati, dan siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa. Selanjutnya, visi sebagai calon guru. Menjadi pendidik yang inovatif, inspiratif, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman, menciptakan pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi, serta membangun hubungan yang erat dengan siswa agar mereka merasa nyaman, termotivasi, dan antusias dalam belajar. Selain itu, juga berkontribusi dalam membantu siswa menemukan potensi terbaik mereka dan membentuk karakter yang kuat. Selanjutnya, hal yang saya lakukan untuk mencapai visi sebagai calon guru yaitu mengembangkan kompetensi profesional dengan terus belajar, mengikuti pelatihan,
seminar, dan membaca literatur pendidikan. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Menerapkan metode pembelajaran inovatif seperti pendekatan berbasis proyek dan pembelajaran berbasis budaya lokal agar siswa lebih antusias. Menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Menjadi teladan bagi siswa, baik dalam sikap, disiplin, maupun semangat belajar, agar mereka termotivasi untuk berkembang dan mencapai impian mereka. Sebagai calon guru, saya menyadari bahwa mewujudkan visi tidak cukup hanya dengan niat, tetapi harus disertai langkah nyata dan berkelanjutan. Melalui pengembangan diri, pemanfaatan teknologi, penerapan metode inovatif, serta membangun hubungan yang positif dengan seluruh ekosistem pendidikan, saya berkomitmen untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan membentuk karakter generasi masa depan. Dengan semangat belajar dan refleksi terus-menerus, saya yakin dapat berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih bermakna, inklusif, dan relevan di era yang terus berubah. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah selama 2 semester. Seluruh pengalaman belajar yang saya dapatkan memberikan kegunaannya masing-masing bagi saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1, mata kuliah yang saya dapatkan antara lain adalah Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, prinsip pengajaran dan asesmen 1 umum, perspektif sosiokultural dalam pendidikan, praktik pengalaman lapangan 1, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Sedangkan mata kuliah yang saya dapatkan selama semester 2 antara lain adalah Computational Thinking, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2 umum, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan 1, serta seminar pendidikan profesi guru. Selama menjalani perkuliahan dalam program pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya memperoleh banyak pengalaman berharga dan pembelajaran yang bermakna. Pengalaman ini tidak hanya menambah wawasan dan keterampilan saya, tetapi juga semakin menguatkan komitmen saya terhadap dunia pendidikan. Sepanjang semester 1 hingga semester 2, saya menyadari bahwa seluruh mata kuliah yang dipelajari memberikan kontribusi penting dan makna tersendiri. Namun, dari semua mata kuliah tersebut, saya merasa bahwa mata kuliah pembelajaran sosial emosional memberikan kesan paling mendalam dan pengalaman belajar yang sangat berarti selama masa PPG ini. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai pentingnya peran pendidikan sosial emosional dalam membentuk karakter, sikap, dan kesadaran sosial siswa. Ada 5 topik utama yang dipelajari yang masing-masing memberikan kontribusi penting dalam membentuk cara pandang saya sebagai calon pendidik di Indonesia. Mata kuliah pembelajaran sosial emosional adalah mata kuliah inti PPG yang bertujuan untuk membantu para mahasiswa memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional. Mata kuliah ini bertujuan agar para mahasiswa dapat mengaplikasikan langsung pembelajaran sosial emosional, baik bagi diri sendiri, bagi siswa, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sejahtera. Dalam mata kuliah ini membahas 5 topik utama, yaitu topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau KESEL. Topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran sosial emosional. Topik 3, experiential learning. Topik 4, experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Dan topik 5, school well-being.
Refleksi pengalaman belajar. Topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL. Pembelajaran sosial emosional merupakan upaya penting dalam pengembangan kemampuan siswa untuk mengenali dan mengelola emosi, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Berdasarkan teori dari CASEL, Goleman, dan Gardner, terdapat 5 kompetensi utama yang menjadi fokus, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penerapannya dapat dilakukan secara rutin, terintegrasi dalam pelajaran, dan melalui pembiasaan dalam budaya sekolah. Pendekatan ini mendukung pembentukan karakter siswa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembelajaran sosial emosional tidak hanya berdampak pada perilaku dan hubungan sosial siswa, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan prestasi akademik. Ketika siswa mampu mengenali dan mengelola emosinya, mereka akan lebih fokus, termotivasi, dan mampu mengatasi stres dalam proses belajar. Implementasi PSE secara efektif tidak memerlukan pelajaran terpisah, melainkan dapat diintegrasikan secara alami dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, seperti kerja kelompok, diskusi, bermain peran, dan refleksi perasaan. Selain itu, pembiasaan di lingkungan sekolah seperti menyapa dengan empati, memberi kesempatan siswa untuk mengekspresikan diri, dan menyelesaikan konflik secara damai akan membentuk budaya sekolah yang sehat dan inklusif. Dengan demikian, PSE menjadi bagian penting dari pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara kognitif, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter, berempati, dan siap menghadapi tantangan masa depan secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu pengalaman bermakna selama mengikuti program PPG, yaitu pada topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pendidikan yang membantu individu, baik anak maupun dewasa, mengembangkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, menjalin hubungan sosial yang sehat, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta membangun kesadaran diri dan empati terhadap orang lain. Konsep ini berkembang dari teori kecerdasan emosional dan kecerdasan majemuk. Pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan pendekatan penting dalam dunia pendidikan saat ini. PSE tidak hanya berfokus pada perkembangan akademik, tetapi juga pada bagaimana siswa mampu memahami dan mengelola emosinya, menjalin hubungan yang sehat, serta membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kerangka CASEL atau Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning menjadi acuan global yang sistematis dalam mengembangkan PSE di lingkungan sekolah. CASEL mengelompokkan pembelajaran sosial emosional ke dalam 5 kompetensi utama, yaitu kesadaran diri atau self-awareness, manajemen diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, keterampilan sosial atau relationship skills, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Kompetensi ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran terintegrasi, reflektif, dan berbasis pengalaman nyata di kelas, serta menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter siswa secara utuh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan secara lebih spesifik mengenai tujuan dari pembelajaran sosial emosional yang menjadi dasar penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan peserta didik di sekolah. Pembelajaran sosial emosional bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan inti dari pendidikan yang berpihak pada siswa secara utuh, meliputi pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. PSE membantu siswa mengenali dan mengelola emosinya, berinteraksi secara sehat dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Adapun tujuan utama dari PSE yang tercantum dalam slide ini meliputi mengembangkan kesadaran diri dan pengelolaan emosi pada siswa,
meningkatkan kemampuan sosial seperti empati dan kerjasama, mendorong pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, mencegah masalah perilaku dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, serta mempromosikan kesejahteraan mental dan hubungan sosial yang sehat. PSE ini juga sangat relevan untuk diterapkan sejak dini, agar peserta didik tidak hanya tumbuh cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara emosional dan tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Saya memilih artefak aksi nyata pada topik 1, kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau KESL. Tugas ini merupakan kelanjutan dari tugas merevisi modul ajar yang menerapkan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang sudah dibuat pada tahap demonstrasi kontekstual dan mempraktikkannya. Modul ajar ini merupakan hasil nyata dari proses pembelajaran dan praktik reflektif yang telah saya lakukan dalam tugas demonstrasi kontekstual T1.5a dan aksi nyata T1.8 pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Berdasarkan hasil demonstrasi kontekstual, saya mengidentifikasi bahwa pendekatan problem-based learning atau PBL yang kontekstual sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial emosional seperti kerjasama, empati, dan menghargai perbedaan. Gagasan inilah yang kemudian saya terapkan secara konkret dalam penyusunan dan pelaksanaan modul ajar Bahasa Indonesia kelas 1. Melalui integrasi antara pembelajaran literasi dasar dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila, saya berharap modul ini mampu tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa, tetapi juga menumbuhkan sikap toleransi sejak dini. Pembelajaran dikemas dengan aktivitas yang menarik, seperti diskusi, bermain peran, menulis suku kata, serta refleksi emosional yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Saya juga menyertakan dokumentasi berupa video pembelajaran. Sebagai kelanjutan dari proses demonstrasi kontekstual dan aksi nyata dalam pembelajaran, kelompok kami menyusun sebuah produk pengembangan berupa buku yang mengacu pada pendekatan problem-based learning. Buku ini disusun sebagai panduan praktis dan teoritis bagi guru, dosen, dan pemerhati pendidikan dalam menerapkan pendekatan problem-based learning di tingkat sekolah dasar. PBL dipilih karena kemampuannya membangun keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Selain sebagai pendukung dalam meningkatkan literasi awal siswa, penerapan PBL juga sangat selaras dengan penguatan kompetensi sosial emosional dan pengembangan profil pelajar Pancasila. Buku yang menjadi referensi utama dalam penyusunan produk ini adalah Problem-Based Learning, Konsep, Implementasi, dan Evaluasi Pembelajaran Abad 21. Buku ini tidak hanya memberikan dasar teoritis, tetapi juga panduan praktis untuk guru dalam menerapkan PBL secara kontekstual di dalam kelas. Desain inovasi pembelajaran yang saya kembangkan ini berjudul PBL Humanis, menggabungkan literasi bahasa dengan nilai-nilai sosial emosional anak. Inovasi ini saya tuangkan dalam bentuk modul ajar Bahasa Indonesia kelas 1 fase A dengan judul Menghargai Perbedaan. Inovasi ini mengembangkan model problem-based learning yang dirancang secara humanis, yaitu berpusat pada pengalaman nyata dan kebutuhan emosional siswa di kelas awal sekolah dasar. Melalui interaksi kegiatan literasi dasar, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, dengan penguatan nilai-nilai sosial emosional, pembelajaran menjadi lebih utuh, kontekstual, dan bermakna. Modul Menghargai Perbedaan yang digunakan dalam inovasi ini mengangkat cerita tokoh Kiki dan Gaga sebagai pemicu diskusi, eksplorasi nilai, serta penguatan kompetensi literasi awal seperti menyimak, menulis, dan membaca suku kata. Modul ini merupakan wujud nyata dari desain pembelajaran yang humanis yang menjadikan nilai-nilai sosial emosional sebagai bagian tak terpisahkan dari proses literasi di kelas awal. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya
mengembangkan kecakapan kognitif, tetapi juga membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang menjadi nilai tambah dari modul ini adalah integrasi dengan aspek CASEL. Salah satunya melalui penggunaan papan cek mood hari ini, yang membantu siswa menyadari dan mengelola emosi sejak awal pembelajaran. Seluruh aktivitas dirancang agar siswa terlibat aktif, berpikir kritis, bekerja sama, dan berani mengungkapkan pendapatnya. Dengan pendekatan kontekstual dan bermakna, modul ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup anak sejak dini. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kecakapan sosial emosional peserta didik. Kesadaran ini muncul dari pemahaman bahwa peserta didik adalah individu yang utuh, dengan kebutuhan tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan sosial. Di era modern yang penuh tantangan, anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk mengenali dan mengelola sosial, menjalin hubungan sosial yang sehat, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, serta menunjukkan empati dan rasa hormat terhadap perbedaan. Oleh karena itu, dalam praktik pembelajaran saya mulai merancang pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai sosial emosional ke dalam pembelajaran akademik. Salah satunya, saya wujudkan melalui pengembangan modul ajar menghargai perbedaan dengan pendekatan problem-based learning yang dirancang secara humanis dan kontekstual. Modul ini tidak hanya melatih keterampilan literasi awal, tapi juga melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang membentuk kesadaran diri, empati, kerjasama, dan keterampilan berkomunikasi secara santun. Melalui integrasi ini, saya semakin memahami bahwa pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu menyentuh hati, membentuk kepribadian yang tangguh dan toleran, serta membekali siswa dengan keterampilan hidup yang relevan untuk masa depan. Sebagai calon pendidik, refleksi dari setiap pengalaman belajar selama mengikuti program PPG memberikan saya banyak pelajaran berharga, khususnya dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya efektif secara akademik, tetapi juga bermakna secara sosial dan emosional. Melalui pengalaman ini, saya menyusun 3 rencana utama yang akan saya terapkan saat memasuki dunia kerja sebagai seorang guru. Yang pertama, mengembangkan pembelajaran berbasis masalah yang tidak hanya menuntun pemahaman konsep, tapi juga mengajak siswa untuk berpikir kritis melalui konteks nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. 2. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dan profil pelajar Pancasila ke dalam setiap aktivitas pembelajaran. Karena saya percaya bahwa pendidikan karakter harus berjalan seiring dengan pencapaian akademik. Ketiga, membangun budaya kelas yang positif, aman, dan inklusif, di mana semua siswa merasa dihargai dan didengar. Hal ini saya lakukan melalui praktik refleksi harian, penggunaan alat sederhana seperti papan cek mood, dan komunikasi yang empatik antara guru dan siswa. Dengan ketiga hal ini, saya berharap pembelajaran yang saya fasilitasi ke depan akan menjadi ruang tumbuh yang utuh, tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan siswa. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan modul ajar menghargai perbedaan yang terintegrasi dengan pendekatan problem-based learning dan penguatan kompetensi sosial emosional. Saya percaya bahwa tugas seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan hati anak-anak. Semoga inovasi pembelajaran yang saya rancang ini dapat menjadi salah satu langkah kecil menuju pendidikan yang lebih humanis, inklusif, dan bermakna. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya terbuka untuk masukan, diskusi, dan kolaborasi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam pendidikan.